DPR mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang hari ini meski diwarnai dengan argumen dan berikut beberapa pasal dalam KUHP baru yang dianggap kontroversial. Ya, pro kontra terjadi dalam jalannya rapat paripurna pengesahan KUHP di DPR hari ini. Kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat untuk mengetahui informasi selengkapnya dari gedung DPR. Salam, seperti apa tadi dinamika yang terjadi di DPR saat pengesahan RKUHP? Ya baik, selamat sore Reinhardt dan juga pemirsa. Hari ini DPR resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-11 yang diselenggarakan tadi pada pagi hari tadi pada pukul 10 pagi tadi. Aturan baru ini diyakini dapat memberi pembaruan hukum dengan menggantikan produk KUHP yang lama bekas peninggalan masa kolonial Belanda yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Tadi proses pengesahan diwarnai dengan adanya penolakan-penolakan dari sejumlah pihak terkait yang merasa tidak puas dengan adanya draft RKUHP pada 30 November lalu, di mana ini juga mengandung sejumlah pasal karet dan juga menuai polemik di masyarakat. Yang mana ini juga tadi langsung membuat salah satu dari fraksi PKS ini langsung walk out atau keluar dari ruang rapat paripurna tersebut. Dan berikut petikan wawancara kami bersama dengan Wakil Ketua DPR RI, yakni dari Sufmi Dasko Ahmad terkait dengan hal tersebut. Semua fraksi sudah setuju dan sepakat untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat 2 pada paripurna hari ini. Nah, namun saya melihat bahwa ada fraksi yang masih ada catatan, walaupun setuju. Nah, saya memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi itu untuk menyampaikan catatannya, termasuk juga nanti sebagai pertanggungjawaban fraksi tersebut atau partai tersebut pada konstituen kan, bahwa dia sudah memberikan catatan sesuai dimauin konstituen. Nah, yang terjadi tadi adalah itu bukan catatan yang diberikan, tetapi meminta mencabut pasal. Kalau tidak nanti mau gugat JR, ya itu silakan saja, dan malah mau keluar dari ruangan. Nah, sehingga tadi yang menyampaikan ternyata bukan pimpinan fraksi dan juga bukan anggota komisi terkait, tetapi anggota komisi 8 yang mungkin tidak mengikuti dinamika yang terjadi di Komisi 3 DPR RI sebagai tempat pengambilan keputusan tingkat 1. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan catatannya ternyata. Ya, Reinhardt dan juga pemirsa, ini sejumlah pasal-pasal dinilai bermasalah lantaran anti kritik dan juga anti demokrasi. Di mana ini memuat pasal-pasal yang melanggengkan korupsi di Indonesia, lalu juga adanya membungkam kebebasan pers dan juga mengatur ruang privat masyarakat. Salah satu yang paling disoroti ini berasal dari lembaga, yakni dari Komnas HAM yang menyoroti pasal pada pasal 600, yang mana ini tentang pelanggaran HAM berat. Dengan dilaksanakannya ataupun juga delik dari pelanggaran HAM berat tersebut, pelanggaran dari HAM berat ini diubah dari khusus menjadi umum, yang artinya ini kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya RKUHP tersebut disahkan ini menjadi HAM ringan ataupun juga menjadi dan juga tidak bisa dibawa ke dalam proses hukum. Ya, Reinhardt. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan dari gedung DPR di Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, suasana panas pengesahan RKUHP juga tidak hanya berlangsung di dalam gedung DPR. Massa dari sejumlah elemen masyarakat tadi kembali menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Aksi menolak pengesahan RKUHP kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta. Aksi unjuk rasa sekaligus sebagai bentuk protes kepada pemerintah dan DPR pasca mengesahkan RKUHP. Padahal massa menilai pembentukan RKUHP tidak transparan dan masih ada sejumlah pasal kontroversial yang belum dicabut. Ratusan personel kepolisian berjaga di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Kita udah tahu beberapa yang tadi disampaikan itu bentuknya pencemaran nama baik. Tadi Mas Fadli ada awareness gitu ya, sekedar memberi awareness soal kontrasepsi ke banyak